ya Advent itu tidak memakan babi, ya. Mereka juga menganggap itu haram. Demikian juga dalam agama-agama lain. Penting untuk menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa dalam kekristenan pada umumnya babi itu dipandang sebagai makanan yang tidak haram, ya. Oke. Sebelum saya menunjukkan presentasi, saya membaca beberapa artikel yang digunakan sebagai dasar yang mengatakan bahwa babi itu haram. Tetapi saya kira artikel yang dibuat itu adalah artikel yang tidak pas. Mengapa? Saya membaca, ya, ada kalau kita cari di Google itu ada 10 alasan katanya. Ada 10 alasan mengapa babi itu tidak boleh dimakan atau babi itu haram. Nah, alasan yang pertama yang saya baca di situ, dan ini menurut saya adalah pembodohan publik. Ya, katanya babi itu memakan kotorannya. Ini orang yang menuduh ini sebenarnya tidak pernah memelihara babi. Ya, mana ada babi memakan kotorannya? Ini tidak ada ceritanya. Saya waktu kecil, keluarga saya memelihara babi. Dan tidak pernah saya lihat bahwa babi itu dibiarkan makan kotorannya. Tidak ada ajaran itu masuk akal dan tidak ada di dunia yang fakta yang nyata. Saya kira ya artikel itu dipengaruhi oleh omongan orang yang sama sekali dia tidak pernah hidup dalam dunia peternakan, entah itu babi dan lain sebagainya. Babi itu tidak memakan kotorannya. Jadi kalau dasar yang dipakai itu salah besar. Mengapa? Saya bisa mengatakan ya, untuk orang yang mempunyai artikel itu, silakan kamu datang ke kampung-kampung orang yang memelihara babi dan lihat apakah babi itu makanannya kotorannya atau bukan. Ya, makanan babi ketika saya kecil, saya masih ingat, makanan yang diberikan ke babi itu kalau bukan singkong, ya, singkong itu dipotong-potong lalu dicampur dengan bekas padi, ya, bekas padi yang sudah digiling, ya, ada berasnya yang tidak jadi beras yang kita makan itu, ada sisa-sisanya, saya lupa namanya itu. Jadi nanti dipotong, ya, singkong dipotong dicampur atau dibelikan makanan yang dijual, ya, ada makanan babi yang dijual supaya babi itu sehat. Nah, dari artikel itu sudah ada pembodohan itu yang mengatakan babi makan kotorannya. Ini bohong besar ini. Saya pernah mengalami memelihara babi, jadi nggak pernah saya lihat babi memakan kotorannya. Ya, yang kedua, ya, kata artikel itu, ya, sebelum saya tampilkan dasar-dasar yang lain, ini adalah apa yang saya amati di sosmed, ya. Yang kedua, ada yang mengatakan babi itu tidak punya leher. Saya kurang tahu, ya. Ya, saya bukan dokter hewan, tapi saya kurang tahu penulisnya itu seorang dokter hewan atau bukan. Ya, seorang dokter hewan atau tidak. Tetapi ketika saya memelihara babi, ya, ada induknya, kemudian dia melahirkan, ya, ada anak kecilnya lah istilahnya, ya. Kalau kita pegang, ada kok lehernya, ya, memang nggak kelihatan, dia nyatu dengan badannya, ya, mirip manusia lah, masa terpisah dari badannya, kan nyatu dengan badannya. Hanya saja kalau babi, dia itu lehernya agak tebal sehingga sama punggungnya itu nggak kelihatan gitu loh. Nah, jadi bagaimana mungkin ini dijadikan alasan babi itu haram? Babi tidak punya leher, terus harus punya gitu, baru nggak haram. Ini menurut saya alasan yang tidak, tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Bahkan Bapak Ibu, dari
segala kitab suci yang dipunyai agama-agama, tidak ada satupun yang memberi alasan mengapa babi itu haram. Tidak ada satupun alasan ya, alasan. Ya, jadi di dalam kitab suci agama manapun, meskipun dilarang misalnya, ya, tidak ada larangan spesifiknya kenapa. Ya, tidak ada larangan spesifiknya kenapa, gitu loh. Ya. Jadi dua hal yang diberikan sebagai alasan tadi itu nggak masuk akal. Tidak pernah babi itu makan kotorannya, tidak pernah ada cerita begitu. Kalau begitu pelihara dulu babinya biar kamu tahu. Lalu tidak ada lehernya, nggak ada penelitian babi nggak ada leher. Ya, kalau ada dokter hewan mungkin bisa memberitahu kita ada lehernya cuman nggak kelihatan. Dan masih banyak alasan-alasan lain yang dibuat-buat. Itu aja udah dua loh, udah bohong semua isinya. Lalu saya katakan tadi, dalam kitab suci agama manapun, entah itu Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, ya, ada yang tidak mengharamkan, ada yang mengharamkan. Tetapi bukan saya ingin menafsirkan kitab suci orang lain, tetapi dalam setiap kitab suci itu, ya, ketika saya baca, tidak ada alasan spesifiknya kenapa. Mungkin nanti ada Bapak Ibu juga yang pernah membaca, nggak ada spesifiknya ditulis kenapa haram. Tetapi yang saya baca Bapak Ibu, ya, dalam kitab suci saudara kita Muslim, ya, dalam kitab QS surah Al-An'am 164, ya, di situ dikatakan bahwa babi itu diharamkan kepada orang Yahudi karena mereka durhaka. Itu yang saya baca. Saya tidak baca alasan lain, ya. Saya tidak baca di kitab suci lain alasan yang spesifik gitu loh. Oh, kalau nanti kamu makan babi itu nanti kamu begini. Kalau kamu nanti makan babi kamu begini. Nggak ada spesifik begitu. Hanya yang saya temukan, ya, selama ini selain di dalam Alkitab, ya, dalam Imamat 11 dan di Imamat 11 juga nggak ada alasannya loh, Bapak Ibu. Silakan dibaca Imamat 11, tidak ada alasan spesifik yang ditulis di situ. Kenapa? Dan di dalam kitab suci saudara kita Muslim yang saya baca tadi, di situ cukup kelihatan alasannya. Ya, kenapa dilarang kepada orang Yahudi? Karena mereka durhaka. Ya, supaya saya tidak dianggap berbohong, saya coba tunjukkan, ya, larangan ini sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci saudara kita Muslim. Kemudian nanti saya juga akan tunjukkan dalam kitab suci yang kita punya bahwa tidak ada alasan spesifik, ya, kenapa babi itu haram. Nah, sebentar saya coba cari dulu ayatnya karena saya tidak memegang. Oke, sebentar. Saya tunjukkan supaya saya tidak dikira bohong itu kepada orang Yahudi dikatakan jangan makan babi. Oke, sebentar. Saya tunjukkan Bapak Ibu, ya, di mana, ya, kepada orang Yahudi, ya, 100 berapa ya? 146. Oke, saya salah sebut Bapak Ibu. 100 bukan 64 tapi 46, ya, 146. Oke, karena saya sudah lama tidak baca. Nah, ini sebenarnya untuk menunjukkan kepada kita saja Bapak Ibu, ya, dasarnya dari kitab suci saudara kita Muslim dan dasarnya dari kitab suci yang kita punya. Tujuannya bukan untuk, ya, menghina atau apa, tetapi saya sudah katakan tadi, dari kedua kitab suci itu tidak ada spesifik dituliskan alasannya kenapa. Oke, ini saya tunjukkan dari ayat saudara kita Muslim yaitu Quran. Coba kita lihat. Oke, Bapak Ibu, ini, ya, mudah-mudahan kelihatan di situ. Sebentar, saya share screen dulu. Tadi sempat kelihatan, ya, tapi karena sinyalnya agak terganggu, jadi oke.
Oke, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dalam kitab suci saudara kita Muslim ada ayat-ayat lain juga yang memuat ya, yang memuat larangan terhadap memakan babi. Bukan hanya di dalam Al-An'am ini ya. Tetapi yang mau saya tunjukkan bukan mengatakan ini salah ini benar, enggak. Yang saya mau tunjukkan tidak ada alasan spesifik yang mengatakan kenapa dilarang, begitu kira-kira. Kenapa dilarang? Tetapi dalam surah Al-An'am ini malah kelihatan alasannya. Coba saya bacakan. Mudah-mudahan kelihatan di situ. Saya coba perbesar ya. Jadi malah ya di sini lebih kelihatan alasannya kenapa ya. Oke, Al-An'am 146 Bapak Ibu ya. Dikatakan begini. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Nah, jelas Bapak Ibu, kalau dari kitab suci saudara kita, ya, itu kelihatan alasan mengapa dilarang mengonsumsi daging babi. Ya. Tapi spesifiknya nggak ada. Hanya dikatakan ya bahwa itu adalah hukuman karena orang-orang Yahudi durhaka. Ada ayat lain tapi tidak disebutkan spesifik seperti ini ya Bapak Ibu, ada dan diharamkan bagimu, ada ayat lain. Tapi saya tidak tunjukkan itu. Saya tunjukkan ayat ini hanya mau mengatakan tidak ada loh spesifikasi yang menuliskan dalam kitab manapun tentang penjelasan itu mengapa babi itu haram. Ya. Nah, yang saya temukan spesifiknya itu hanya di sini. Alasan mengapa babi itu haram. Dan justru di sini merujuk kepada orang Yahudi karena mereka durhaka. Oke? Jadi kita sudah temukan ini dari kitab-kitab yang ada yang menceritakan pelarangan memakan daging babi. Nah, dalam kitab Imamat 11 nanti kita lihat juga begini. Tetapi tidak ada spesifik alasan kenapa. Kenapa dilarang? Kenapa nggak boleh dimakan? Nah, jadi kalau kita mau jujur, ya sebenarnya tepatnya pengharaman terhadap babi kalau memakai pandangan ya yang sama, maka perjanjian lama itu berlaku untuk pelarangan dalam perjanjian lama itu berlaku untuk orang Yahudi. Tidak jauh beda dengan yang ada di dalam Quran, yaitu QS Al-An'am 146 ini. Oke, nah sekarang saya stop yang ini. Sekarang kita melihat dari segi kitab suci kita. Ya, kita melihat dari segi kitab suci yang kita pegang. Nah, seperti judul yang saya muat, Bapak Ibu, mengatakan ya, babi haram dalam Alkitab, tapi mengapa orang Katolik boleh makan dagingnya? Nah, saya sudah membuka mindset kita bahwa di setiap ayat kitab suci yang melarang memakan daging babi itu tidak ada spesifiknya. Dan di setiap tulisan artikel yang saya baca di Google itu alasannya dibuat-buat. Sudah saya cerita di awal. Sekarang masuk kepada apa yang dipahami oleh gereja Katolik. Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih jauh, dalam setiap adat di Nusantara, ya, saya bicara adat ini, dalam setiap adat di Nusantara, ada yang menggunakan hewan-hewan tertentu untuk kegiatan adat, termasuk di suku Batak, suku Nias, suku Manado, dan lain sebagainya. Banyak ya Bapak Ibu ya, menggunakan hewan-hewan yaitu daging babi sebagai santapan pada saat pesta-pesta. Masih banyak Bapak Ibu, saya tidak sebutkan semua. Terlalu banyak di Nusantara ini yang memakai daging babi ketika pesta-pesta. Ya. Itu
Dipakai karena apa? Tradisi. Tradisi atau sudah menjadi budaya leluhur yang diwariskan. Bahkan sudah ada sebelum agama masuk ke Nusantara. Bahkan ada yang juga memakai kerbau, Bapak Ibu, kerbau dan lain sebagainya, macam-macam ya. Jadi ada di berbagai tempat di Indonesia memakai daging hewan-hewan itu dalam pesta-pesta tertentu. Bagaimana pandangan kita orang Katolik dan kita memandang kitab Imamat dalam kitab suci kita? Sebenarnya ada penjelasan-penjelasan dari para pastor, Bapak Ibu. Dan salah satu yang saya jelaskan ini nanti berasal dari jalapress.com, dan juga saya membaca tulisan yang ditulis di majalah Hidup ya oleh Romo Albertus Purnomo OFM. Saya membaca sebagian ya. Beliau sudah juga menjelaskan di majalah Hidup itu. Silakan nanti Bapak Ibu dibuka, nanti saya akan bagikan linknya, penjelasan dari Romo Albertus, karena tidak saya tampilkan di sini nanti, hanya bagian-bagian tertentu saja. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Kolose 2 ayat 16 sampai 17 sudah memberi kita peringatan di awal. Kenapa? Dia, Rasul Paulus, mengatakan demikian. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Dalam konteks ini, ya, yang melemparkan pertanyaan adalah orang Advent. Dan ini cocok untuk dia, ayat ini. Ketika dia menghakimi kita tentang makanan, maka Rasul Paulus memberikan surat ini kepada mereka, orang-orang Advent. Kenapa? Apa yang ada di bagian depan ya live streaming kali ini saya ambil dari tulisan orang Advent yang ada di YouTube, di Facebook. Nah, kemudian saya screenshot dan saya jadikan bahan untuk diskusi ini. Nah, Rasul Paulus mengatakan kita jangan dihakimi orang karena makanan, minuman, dan hari raya atau hari Sabat. Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Satu alasannya Bapak Ibu, karena makanan dan minuman atau hal kerajaan surga itu tidak berbicara soal makanan dan minuman atau soal perayaan-perayaan. Ya. Apalagi perayaan yang adalah penuntun kepada Kristus atau ajaran yang menjadi gambaran atau bayangan yang menuju kepada Kristus. Kalau Kristus sudah terwujud, sudah datang ke dunia, ya ikut Kristus, bukan bayangan dari apa yang datang. Bukan saya yang mengatakan ini bahwa itu bayangan dari yang akan datang, tapi Rasul Paulus. Itu artinya segala sesuatu yang ada sebelum Kristus adalah penuntun kepada Kristus. Dan setelah Kristus datang, kita mengikuti Kristus. Dan orang Advent seharusnya mengikuti Kristus dan para rasul, bukan mengikuti orang Yahudi. Kalau memakai kitab suci saudara kita tadi, mereka itu dihukum oleh Allah sehingga mereka tidak boleh makan babi. Kalau memakai kitab suci saudara kita tadi. Dan masih ada ayat lain, tapi saya tidak munculkan. Hanya itu yang menohok menurut saya, yang menuliskan alasannya kenapa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba kita lihat bagaimana pandangan tokoh Yahudi. Ya, tokoh Yahudi kita melihat pandangan mereka tentang pengharaman ini. Karena saya katakan tadi, tidak ada satupun penjelasan detail dalam kitab suci alasan kenapa babi itu haram, termasuk dalam kitab Imamat. Hanya satu yang saya tunjukkan tadi dalam kitab saudara kita itu pun ada ayat lain yang tidak menceritakan bahwa itu salah satu hukuman untuk orang Yahudi, bukan. Ada juga yang seperti itu, tidak menjelaskan spesifik. Nah, ini saya kutip dari tulisan Romo Albertus Purnomo dalam majalah Hidup. Ya, melihat pandangan tokoh Yahudi tentang pengharaman babi.
Nah, menurut Romo Albertus Purnomo OFM, ada seorang tokoh namanya Philo dari Alexandria. Dia seorang filsuf Yahudi abad pertama Masehi. Jadi di dalam sebuah risalah, ya risalah hukum khusus, ya, ia berpendapat, ya, dia memberi pendapat tentang pengharaman terkait dengan babi, ya, seperti ini, ya. Ini tadi ya risalah hukum khusus. Saya turunin ke bawah Bapak Ibu supaya tidak terpisah. Nah, ini yang dikutip oleh Romo Albertus Purnomo yang saya juga kutip, ya. Nah, jadi hukum khusus mungkin ini bab 4 ayat 100 sampai 107 ya Bapak Ibu ya. Saya kurang tahu ya. Tapi biasanya begitu. Philo, seorang filsuf Yahudi, menceritakan kenapa orang Yahudi mengharamkan daging babi. Dia berpendapat seperti ini, bahwa daging babi adalah terlarang bagi orang Yahudi karena daging itu paling lezat di antara binatang yang lain. Dan memakannya akan membawa pada dosa kerakusan akan makanan. Larangan hukum ini mengajarkan pengekangan diri dan kesederhanaan. Nah, ini pendapat tokoh Yahudi bernama Philo dari Alexandria. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya ya, supaya kita bisa memahaminya ya. Jadi ini pendapat Philo dari Alexandria, seorang filsuf Yahudi. Mengapa mereka melarang orang memakan daging babi? Menurut Philo ini karena enak. Dan karena enak itu membawa orang kepada kerakusan sehingga itu dikategorikan dosa. Sementara orang Yahudi condongnya adalah mengajarkan hidup sederhana atau mengekang diri. Atau ke dalam bahasa Katolik adalah mati raga. Nah, kita sudah lihat di sini, karena di kitab Imamat 11 itu tidak ada penjelasan lengkap di situ. Alasan-alasan yang spesifik. Ini tokoh Yahudi yang bicara, bukan saya. Romo Albertus Purnomo saya kira luar biasa, dia mengutip tulisan ini. Dan saat ini saya gunakan ini berkat beliau. Nah, Philo ini mengatakan seperti itu, bahwa daging babi adalah terlarang bagi orang Yahudi karena enak. Nah, kalau alasannya seperti itu, kira-kira bagaimana? Kalau kita makan tidak ada masalah, tidak terkait dengan keselamatan. Makanya Rasul Paulus mengatakan jangan seorang pun menghakimi kamu terkait makanan dan minuman, karena itu tidak berpengaruh dengan soal keselamatan. Keselamatan itu dalam Yesus. Nah, ini pendapat seorang filsuf ini. Oke, seorang filsuf Yahudi, dan tentu saja dia beragama Yahudi. Ya, jadi Bapak Ibu yang sering mengatakan memang babi itu lezat dan enak, itu tidak salah. Bahkan tokoh Yahudi ini mengatakan iya. Jadi tidak ada masalah kalau kita makan. Karena menurut pemahaman Yahudi, menurut tokoh ini, itu hanya untuk mengajarkan aja mengekang diri supaya tidak rakus. Padahal kalau makan daging babi, saya rasa tidak seperti itu deh. Kita kalau makan sesuai porsinya ya tidak akan mengundang kerakusan deh. Kalau udah kenyang juga nggak akan makan lagi kok. Paling satu porsi kalau di Lapo juga udah cukup, atau juga kita beli di di pasar yang menjual daging babi lalu kita masak sendiri, misalnya bikin sop atau apa. Kalau udah kenyang nggak ada tuh rasa rakus. Oke, ini adalah pendapat dari tokoh Yahudi yang pertama ini. Nah, ada tokoh lain yang dikutip oleh Romo, ya, oleh Romo Albertus Purnomo. Romo Albertus ini dosen saya dulu ketika di Atmajaya. Oke, supaya agak sedikit kita tahu profil beliau ini ya. Jadi beliau ini seorang pengajar ya. Nah, jadi tidak ada salahnya ya Romo ya, saya kutip apa yang Romo tulis di majalah Hidup. Oke. Itu tadi tokonya namanya Philo dari Alexandria yang mengatakan pelarangan babi untuk orang Yahudi itu karena lezat, sehingga mengundang orang masuk ke dalam kerakusan. Maka dari itu orang Yahudi mengendalikan diri di situ supaya tidak rakus. Itu alasan yang pertama. Sekarang tokoh
Yahudi bernama Moses Maimonides, seorang rabi ya. Ini seorang rabi yang berpendapat. Kalau tadi seorang filsuf Yahudi beragama Yahudi, ini seorang rabi, rabi itu seorang guru agama Yahudi atau pemimpin Yahudi. Oke. Moses ini dia mengatakan begini. Menurutnya, ya, Taurat melarang babi sebagai makanan karena pola hidup babi dan makanannya itu kotor dan jorok. Memakan daging babi akan membuat kotor rumah dan jalan dan membuatnya akan lebih kotor daripada sepiteng, ya, sepiteng, ya. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan, ini tadi yang menjadi dasar dari orang yang membuat artikel yang ada di Google, Bapak Ibu. Kenapa? Dia bilang di sini bahwa babi itu makanannya kotor dan jorok. Nah, nanti saya undang Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai topik ini, saya mau bertanya kepada orang yang punya pengalaman peternakan babi. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan ada nanti yang punya pengalaman. Ini Rabi Yahudi ini memberikan alasan yang tidak benar dan hoaks. Kenapa saya hoaks? Kenapa saya katakan hoaks? Saya pernah memelihara babi, Bapak Ibu. Jadi tanyakan kepada orang yang pernah memelihara babi, bukan kepada orang yang takut sama babi. Kalau dia takut sama babi, pasti ceritanya beda. Ya, jadi ketika saya SD itu saya memelihara babi, orang tua saya memelihara babi, ada induknya gede, dan di kampung, ya, saya cerita kampung ini, orang-orang tua itu mereka berladang, Bapak Ibu. Tujuannya berladang selain kita makan, ya maksudnya misalnya singkong, ubi atau apa yang ditanam, selain dimakan oleh manusia, singkong itu diberikan untuk makanan babi. Dan daun singkong yang kita makan itu, yang dijual di pasar di kota besar itu, kadang-kadang saya merasa lucu. Karena apa? Kalau yang dijual di kota itu, di kampung itu dijadikan makanan babi. Karena apa? Karena sudah tua. Ya, daun singkong itu sudah tua. Itu makanan babi itu di ini, Bapak Ibu, dipotong-potong kecil-kecil. Nanti dicampur dengan apa tadi Pak PTT sudah mencatat tadi itu apa namanya, bekas dari penggilingan padi, ya. Penggilingan padi ada apa namanya, ada sisa-sisa padi itu yang ada di mesin itu nanti diambil, dikumpulin, nanti dicampur dengan daun singkong itu, dipotong nanti. Kadang waktu itu Bapak Ibu saya masak makanan babi itu. Nah, kalau begitu Yahudi berkata seperti ini dan dijadikan rujukan oleh banyak orang, ini salah besar Bapak Ibu. Kalau tidak percaya silakan datang ke wilayah orang-orang yang memelihara babi dan coba tanya, makanan babinya apa? Adakah nanti yang bercerita padamu, oh itu dia makan ininya sendiri loh, makan kotorannya sendiri. Itu salah besar. Bahkan kalau mungkin ada dokter hewan bisa menjelaskan itu, babi itu nggak pernah makan itu. Ya, tidak seperti anjing, tidak seperti yang lain. Kalau anjing itu kalau dia muntah dia masih memakan muntahnya ya. Kalau tidak salah, karena dulu pernah juga ada anjing ya, punya anjing. Nah, dia masih muntahnya. Tapi babi tidak pernah makan. Ya, saya kurang tahu. Rabi Yahudi ini pernah melihat nya babi nggak? Kalau tidak pernah melihat, ya wajarlah dia ngomong sembarangan. nya babi itu gede, Bapak Ibu. Ya, gede banget, hitam, ya. Dan ya mirip-mirip baunya, ya bau banget lah ya. Bagi saya yang sudah pernah mengalami memelihara babi, ya saya tahu, bau banget. Dan itu tidak pernah dimakan oleh babinya itu sendiri. Bahkan kalau di kampung, kandangnya babi itu Bapak Ibu itu sering dicuci. Makanya kadang-kadang kandangnya itu agak bentuknya miring. Karena di bawahnya itu ada sela-sela ketika nanti apa namanya, diambil air seember lalu ditumpahin di situ supaya semua kotoran babi yang ada di kandang itu jatuh. Jadi apa yang disampaikan Rabi Yahudi di sini salah. Saya pernah memelihara babi, kok nggak ada babi makan kotorannya. Kalau lapar, Bapak Ibu, babi itu dia teriak-teriak. Nah, saya kurang bisa mempraktekkan bagaimana babi teriak.
Kalau dia lapar dia teriak-teriak, lalu dia itu lompat-lompat di kandangnya. Dia nggak makan di situ, ada tainya di situ, nggak dimakan sama dia. Karena apa? Dibersihin sama tuan rumah, tuan yang punya babi dibersihin. Jadi tainya nanti seperti saya bilang tadi agak miring ya ini kandangnya. Nanti ngumpul di situ. Ada yang miring, ada yang enggak sih, ya. Ada juga yang biasa tapi tuannya itu rajin membersihkan. Maksudnya tadi yang miring-miring itu yang tuan yang punya babinya tidak rajin ya. Tidak rajin dalam arti tidak mau repot, ya tinggal siram aja air di situ, nanti jatuh gitu. Jadi kalau Rabi Yahudi ini masih hidup, mudah-mudahan mendengar apa yang saya jelaskan. Saya itu pernah mengurus babi ya. Orang-orang di kampung itu berladang untuk makanan babi dan sekaligus mereka menanam untuk makanan mereka sendiri. Misalnya ubi, singkong, daun singkong, daun ubi ya. Daun ubi yang saya baru tahu di kota besar ini dimakan, itu di kampung Bapak Ibu, itu untuk babi itu, daun ubi itu. Kalau di kampung saya, nggak tahu di kampung Bapak Ibu ya. Kalau di kampung saya, daun ubi itu bukan untuk dimakan manusia, tapi untuk makanan babi. Jadi tidak ada yang jelas ya alasannya. Masa pola hidup babi makanannya jorok dan kotor, nggak ada kayak gitu. Kecuali babi yang tidak dipelihara. Dalam arti ini maksudnya babinya dibiarin gitu loh. Yang dipelihara, yang dikonsumsi itu kan biasanya dipelihara, dihidupkan, dikandangin, dirawat. Bagaimana orang Rabi Yahudi ini menuduh ini nggak masuk akal kalau saya sih, ya. Kalau dia mengatakan makanan babi itu kotor dan jorok, ini nggak masuk akal, ya. Nah ini Rabi Yahudi ini mengatakan bahkan mirip seperti spiteng. Waduh, ngeri sekali, ya kan? Ngeri sekali. Bayangkan aja spiteng seperti apa. Tapi nggak ada di dunia nyata tuduhan ini. Karena apa? Belum tentu Rabi Yahudi ini pernah datang di peternakan babi di wilayah mana gitu. Nggak ada. Jangankan itu, mungkin di daerahnya tidak ada yang memelihara babi karena saking takutnya. Saya sih mengundang kalau ada orang Yahudi pelihara babi, coba deh. Lalu kamu pelajari apa dia makan kotorannya atau makanannya kotor. Enggak lah. Kalau babi yang dipelihara bahkan kadang dimandikan kok. Walaupun mandinya nggak seperti manusia, buka baju lalu mandi, nggak ada kayak gitu. Masa babi buka baju juga kan nggak mungkin kan? Ya kalau babi mandi ya kalau yang punya paling ambil ambil air seember lalu deketin, kan biasanya kalau sama tuannya babi itu ini dia ya baik ya, dia mendekati. Ya udah tinggal sabunin atau tumpahkan air supaya bulu-bulunya rapi ya. Jadi nggak masuk akal alasan Rabi Yahudi ini. Lalu dia ini mengutip di mana Bapak Ibu? Ya, mereka mempunyai mempunyai ajaran-ajaran tambahan. Ya, dikatakan di sini Romo Albertus Purnomo mengatakan ini dikutip di tuntunan bagi mereka yang dalam kebingungan. Ya, pasal 3 ayat 48. Lalu dia mengutip Talmud. Nah, dia mengutip Talmud Bapak Ibu. Talmud ini tulisannya orang Yahudi yang menentang ya. Oke, saya turunkan dulu ya. Jadi Rabi ini dia juga mengutip Talmud Babilonia. Oke. Ya. Ini ya nama rabinya tadi Moses. Jadi Rabi Moses ini dia mengutip ini Talmud Babilonia. Mungkin ada yang bertanya, Talmud itu apa? Bapak Ibu, tahun 600 Masehi, ya, orang-orang Yahudi ini membuat ajaran-ajaran yang juga bertentangan dengan iman Kristiani. Tapi saya kurang tahu apakah itu Talmud Babilonia atau bukan ya Bapak Ibu. Tapi di abad ke-6 ada yang namanya mereka membuat Talmud. Dan di dalam Talmud yang mereka punya, terutama yang ditulis tahun 600 itu, saya kurang tahu apakah sama dengan Talmud Babilonia, tapi di dalamnya isinya menghina kita, ya, menghina Yesus. Ada ayatnya yang mengatakan Yesus itu berada di api neraka sedang dibakar. Ya, kita bisa lihat kenapa kok sampai kata-kata itu ada, ya karena itu kebencian kok.
tulisan itu didasarkan oleh kebencian terhadap kekristenan. Oke. Nah, Rabi Yahudi selain dia tadi mengatakan maksudnya babi itu kotor, makanan yang kotor, dia mengatakan dengan mengutip Talmud Babilonia, ya, mulut babi itu kotor seperti kotorannya sendiri. Ini menurut saya lebay, ya. Ini menurut saya Bapak Ibu lebay. Kenapa? Saya kurang tahu Rabi Yahudi ini sudah pernah membuka mulut babi enggak? Kalau saya sih pernah. Kalau saya pernah. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya pernah ya datang ke rumah orang yang biasa memotong daging babi. Lalu saya lihat ketika dibuka mulutnya, nggak ada tuh yang jorok seperti kotorannya sendiri babi itu. Nggak ada yang kotor seperti mulutnya sendiri. Jadi ini alasannya tidak masuk akal. Ya, kalau saya simpulkan dari pandangan mereka ini, itu lebih masuk akal yang disampaikan oleh Philo dari Alexandria tadi. Lebih masuk akal supaya mengendalikan diri supaya tidak jatuh dalam kerakusan. Itu masih mendingan, berarti kan orang Yahudi harusnya makan. Kalau menurut Philo itu, boleh makan tapi jangan terlalu banyak karena jatuh dalam kerakusan. Kalau saya sih, kalau udah kenyang juga ngapain makan lagi ya. Jadi ini juga salah Bapak Ibu. Kalau mulut babi itu lebih kotor, kotor sama seperti kotorannya sendiri. Ini dari mana ya mereka tahu seperti ini? Tidak ada seperti inilah. Tidak ada mulut babi kotor seperti kotorannya sendiri. Makanannya ini kok singkong, makanannya singkong, sisa-sisa padi dalam penggilingan. Lalu belum lagi kalau ada pisang ya. Bapak Ibu kalau di kampung itu kadang-kadang kalau orang berkebun pisangnya itu terlalu banyak itu dijadikan makanan babi. Pisang itu ya direbus atau ya setelah direbus dipotong-potong, dicampur dengan apa supaya agak sedikit manis-manis dikasih buat makanan babi. Jadi kurang piknik ya. Toko Rabi Yahudi ini kurang piknik. Karena dia mengatakan mulutnya babi itu kotor seperti kotorannya. Yang satu dia katakan makanan babi itu kotor dan jorok, padahal enggak. Ya, kurang piknik, kurang jauh jalannya. Dia belum melihat bagaimana di Nusantara itu banyak wilayah-wilayah yang ada peternakan babi. Coba dia datang ke situ, lihat. Pasti dia akan kaget, ternyata yang saya tuduhkan salah. Ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke Perjanjian Lama. Itu tadi pendapat rabi-rabi Yahudi, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada satupun ya dari apa yang mereka sampaikan tadi itu yang benar. Alasan-alasannya ngaur, ya Bapak Ibu. Secara apa yang kita alami itu nggak ada ini, tidak ada yang alasan yang jelas yang mengatakan kalau makan babi nanti kamu tidak selamat. Nggak ada. Tidak ada menceritakan itu, termasuk dalam Imamat 11 itu tidak ada. Nah, itu pendapat dari filsuf dan rabi Yahudi. Tadi di awal saya sudah melihat dari konteks kitab suci saudara-saudari kita. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam kitab suci Perjanjian Lama juga yang kita pegang, dalam kitab 2 Makabe ada kisah di situ Bapak Ibu. Ya. Kita mendengarkan bacaan pada hari Minggu. Ini saya kutip tulisannya Romo Jufrikano CICM dalam jalapress.com. Ya, di dalam kitab Makabe Bapak Ibu ada cerita orang Yahudi, ya, cerita orang Yahudi di mana seorang raja pada masa itu memaksakan orang Yahudi supaya makan daging babi. Ya. Ada seorang raja dalam kitab Makabe ini diceritakan memaksakan orang Yahudi untuk memakan daging babi. Kalau tidak, mereka akan disiksa dan dicambuk. Tetapi orang Yahudi tetap mempertahankan yang sudah diyakini bahwa babi itu haram, daging babi itu haram. Meskipun tadi sudah saya tunjukkan alasannya pun tidak akan kita temukan secara spesifik. Ya, kecuali di kitab suci Quran, ya. QS Al-An'am 146 di situ diceritakan dan diharamkan babi kepada orang Yahudi karena mereka durhaka
Nah, itu poin yang kelihatan jelas. Tetapi masih samar-samar itu durhaka dalam hal apa. Tetapi kita tidak perlu lanjutkan itu. Nah, dalam kisah kitab Makabe ini, orang-orang Yahudi yang ditangkap oleh raja ini nggak mau mereka makan itu, ya, karena bagi mereka itu haram, ya. Jadi diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Ya, ini haram dalam pandangan Yahudi ya Bapak Ibu. Nah, menariknya, setelah mendengar kalimat terakhir ini, orang kemudian bertanya, kalau begitu daging babi haram dong. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa kitab Taurat memang menyebutkan sederet binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, alias haram. Tetapi Bapak Ibu, pengaturan ini bermula dari peristiwa air bah, yaitu ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan supaya memasukkan ke dalam bahtera yang dibuatnya segala binatang yang halal dan binatang yang haram. Dengan perbandingan ya 7 berbanding 1. Ya, 7 pasang binatang halal dan 1 pasang binatang haram. Ini dalam kisah Nuh Bapak Ibu ya. Nah, ini kisah Nuh dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Meskipun di sini tidak dijelaskan haramnya kenapa. Nah, di kitab Imamat itu juga dijelaskan. Ya, dijelaskan tetapi tidak ada alasan yang spesifik. Apa saja nama-nama binatang yang haram dalam Imamat 11 ayat 4 sampai 6? Mengenai rincian jenis dan nama kita bisa lihat di kitab Imamat ya. Kitab Imamat menyebutkan bahwa daging binatang yang tidak boleh dimakan antara lain unta, pelanduk, kelinci dan babi hutan. Ya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu memang kita melihat begitu jelas. Tetapi kita harus tahu dan harus kembali ke konteks bahwa apa yang ada sebelum Yesus adalah penuntun kepada Yesus atau bayangan atau gambaran yang akan terjadi di perjanjian baru. Maka ketika penggenapan itu sudah jadi, maka kita mengikutinya Yesus, bukan lagi yang lain. Nah, sampai di situ tadi jelas bahwa di dalam kitab Taurat memang ada sederet nama binatang yang haram, tapi jangan lupa bahwa kitab Taurat yang di dalamnya ada kitab Kejadian dan kitab Imamat merupakan kitab suci orang Yahudi. Dan kalau kita mau kembali melihat konteksnya tentu saja itu berlaku untuk orang Yahudi. Itu mirip dengan Sabat. Ya, mirip dengan Sabat. Sabat itu adalah syukuran atas pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Termasuk mereka memperingati mereka dibebaskan dari perbudakan. Nah, karena kitab Kejadian dan kitab Imamat ini masuk dalam kategori kitabnya orang Yahudi, dan tadi saya sudah katakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah penuntun kepada Kristus atau penuntun sampai Kristus datang. Maka kita tidak pernah membuang Perjanjian Lama itu karena di dalamnya ada nubuat Yesus, di dalamnya ada nubuat Bunda Maria bahwa dia melahirkan Yesus dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, apa? Semua peraturan dan larangan yang tertulis di dalam kitab Taurat itu pertama-tama dan terutama itu ditujukan kepada mereka, kepada orang Yahudi. Dan karena hal itu berlaku 100% untuk mereka. Ya, berlaku untuk mereka. Itu mirip dengan Sabat dan berbagai aturan-aturan lain. Sementara aturan ketika Yesus datang, ya justru dia meluruskan. Ya, contoh terkait Sabat, dia melanggar aturan Sabat karena dia mau menunjukkan saya itu penggenapannya.
Itu. Sama tentang pengharaman ini. Saya lebih condong kepada tadi kitab saudara kita yang menyebutkan alasan kenapa orang Yahudi diharamkan makanan itu atau babi itu. Atau kalau melihat pendapat dari dua tokoh Yahudi tadi, saya lebih condong kepada Philo dari Alexandria tadi daripada kepada Rabi Yahudi yang alasannya macam-macam yang tidak masuk akal. Nah, yang diceritakan dalam kitab Makabe, dan ini pasti hanya orang Katolik yang baca, ya. Nah, yang diceritakan di dalam kitab 2 Makabe itu adalah penganut agama Yahudi. Mereka bukan orang Kristiani atau pengikut Yesus. Belum ada orang Kristiani saat itu, karena Kristen artinya pengikut Yesus. Dan saat itu Yesus belum menjadi manusia atau belum lahir. Jadi perlu diingat Bapak Ibu ya, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Jadi jangan tanya, Yesus itu agamanya Kristen bukan. Wong yang mengikuti dia menamakan diri Kristen kok pengikut Yesus? Nggak mungkin Yesus mengikuti dirinya sendiri kan? Nah, ini intermezzo saja. Oke, jadi dalam kitab Makabe tadi sebagai orang Yahudi tulen, ya, ketujuh bersaudara dan ibu mereka itu tentu tahu bahwa di dalam kitab suci mereka Tuhan melarang mereka memakan daging babi. Dan bagi mereka yang melanggarnya ada sanksinya. Makanya sebisa mungkin mereka berusaha untuk tidak melanggarnya dalam situasi apapun. Itu karena apa? Karena orang Yahudi. Nah, pertanyaannya sekarang, kita ini pengikut Yesus ini masuk Yahudi nggak? Dalam arti agama di sini ya, bukan suku ya. Yang saya sebutkan ini dalam arti agama Yahudi, bukan dalam arti suku. Karena orang Yahudi itu sukunya disebut Yahudi, agamanya juga agama Yahudi kan. Nah, jadi kita ini masuk dalam kategori agama mana? Ya pengikut Yesus dong, bukan agama Yahudi. Maka dari itu, kalau yang berlaku untuk orang Yahudi ya jangan sok-sokan kita menjadi merasa paling benar, termasuk Advent ini yang selalu menuduh kekristenan lain. Nah, terbukti mereka tidak goyah ya, karena memang dalam ajaran mereka mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nah, bahkan kita bisa melihat Bapak Ibu ya. Saya baca, terbukti mereka tidak goyah sedikit pun. Meski mereka ditangkap, disiksa dan dipaksa, mereka tetap tidak mau makan daging babi yang haram itu. Ini haram dalam konteks Yahudi ya. Lalu bagaimana perkataan mereka? Pokoknya biar disiksa sampai mati, yang terpenting tidak melanggar larangan Tuhan. Lalu seorang dari mereka bilang apa Bapak Ibu? Kami lebih senang mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Nah, kita bisa melihat di sini, ternyata ya, dari ajaran Yahudi itu bukan hanya terkait dengan kitab suci. Mereka melarang memakan daging babi, tapi juga sudah diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Mungkin di Indonesia ya, di Indonesia yang pernah saya dengar, kalau saya salah tolong dikoreksi, di daerah Sumatera itu ada agama Parmalim ya. Ada agama Parmalim yang mereka juga tidak memakan daging babi. Karena hukum nenek moyang. Saya kurang tahu, nanti Pak PTT Sinaga mungkin memberitahu saya. Jadi di daerah Sumatera ada agama Parmalim yang mengajarkan sesuai hukum nenek moyang mungkin dulu, itu mereka juga tidak makan daging babi. Tapi mereka bukan orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Di berbagai tempat lain ada yang mengajarkan makan aja daging babi. Toh sehat-sehat aja kok. Ya. Bahkan ketika saya makan daging yang lain, itu darah tinggi. Contohnya daging kambing, Bapak Ibu. Kalau kita makan terlalu banyak daging kambing itu darah tinggi. Ya. Nah, ternyata apa yang disampaikan di dalam kitab Makabe ini kelihatan. Oh, ternyata mereka mengikuti tradisi nenek moyangnya. Bukan pertama-tama hanya dari kitab imamat tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti sudah disebutkan di atas Bapak Ibu ya, bahwa perintah dan larangan yang tertuang di dalam kitab Taurat itu berlaku sepenuhnya untuk orang Yahudi. Tapi sekalipun kitab Taurat menjadi bagian dari kitab suci perjanjian lama umat Kristiani, peraturan dan larangan yang ada di dalamnya tidak semua berlaku untuk pengikut
Kristus, terutama soal haram dan halal. Ya, jadi persis seperti soal Sabat dan hukum Sabat itu tidak berlaku untuk pengikut Yesus. Kalau berlaku untuk pengikut Yesus saat ini, mungkin kita menerapkan bahwa pada hari Sabat nggak boleh kerja. Kalau kerja, ya kena hukum, pasti akan dibunuh sesuai dengan ajaran dari aturan Sabat itu sendiri. Nah, seperti sunat dalam perjanjian lama itu digenapi dengan penanggalan akan tubuh dosa melalui baptisan. Jadi ada penggenapannya Bapak Ibu, termasuk mengenai makanan haram dan halal. Maka dikatakan jangan seorang pun menghakimimu soal makanan dan minuman hari raya atau hari Sabat. Karena apa? Itu semua akan menjadi apa? Akan dibuang di jamban, kata Yesus. Karena semua yang dimakan itu dibuang di jamban. Tidak terkait soal keselamatan. Soal keselamatan itu terkait dengan Yesus, terkait dengan iman dan juga perbuatan kita, moralitas kita. Nah, kalau seseorang makan daging babi, toh sehat-sehat saja, toh pintar-pintar juga, tidak ada masalah. Asalkan jangan makan daging babi hasil curian. Ya. Apalagi kalau makan uang korupsi. Nah, itu baru. Itu haram itu namanya. Nah, sekarang kita coba lihat. Coba lihat mengapa kita di semua kita itu apa yang ada dalam Taurat, dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak semuanya berlaku atau tidak semuanya diikuti oleh pengikut Yesus. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengajarkan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Konteksnya apa? Justru perbuatan kita yang tidak baik itu yang membuat kita najis atau haram. Ya. Tetapi kalau kita makan, kalau kita lanjutkan bacaan ini Bapak Ibu, kalau kita makan apapun, itu kata Yesus juga nanti toh jatuhnya di jamban. Jadi sebagai pengikut Yesus tidak ada larangan bagi kita untuk makan daging babi atau daging binatang apa saja sejauh kita suka dan berguna bagi tubuh kita. Ya, artinya sejauh apa yang kita makan itu berfungsi, tidak membuat meracuni diri kita, tidak merusak diri kita, ya boleh saja kita makan. Ya, karena kalau lihat konteks tadi, ternyata larangan itu untuk orang Yahudi. Dan kalau kita melihat kitab suci saudara kita, ternyata spesifik di situ. Karena orang Yahudi durhaka, maka mereka dilarang makan babi. Nah, saya lanjutkan. Tapi bukankah Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oh iya, betul. Menggenapi hukum Taurat. Ya, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan penggenapannya itu mencakup mempertahankan hukum Taurat dalam hal moralitas. Ya, mempertahankan hukum Taurat dalam hal moralitas. Yaitu terkait hukum moral dalam 10 perintah Allah. Jadi apa hukum Taurat yang dipertahankan Yesus? Yaitu hukum Taurat yang berbicara tentang moralitas. Kalau kita membuka Matius 5 Bapak Ibu, di situ Yesus menekankan moralitas. Contoh, Bapak Ibu bisa buka Matius 5 nanti ya. Di situ ada ayat begini. Kamu telah mendengar dari nenek moyangmu, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa marah kepada saudaranya, ya, itu juga sudah membunuh. Kenapa itu Bapak Ibu? Penekanan Yesus itu moralitasnya loh, bukan semata-mata marahnya, bukan semata-mata membunuh dalam arti fisik. Bisa membunuh karakter dengan kata-kata karena kita marah misalnya, kamu bodoh, kamu ini, kamu tidak tahu ini, tidak tahu ini. Nah, dari situ juga kita sudah membunuh orang namanya. Atau di kita yang sering terjadi di Indonesia kan,
fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya mungkin dari mulut kita bisa memfitnah orang, ya secara tidak langsung kita tidak bunuh secara fisik, tapi bunuh secara psikis, secara moral. Nah, Yesus itu menegaskan dalam Matius 5 tentang hukum Taurat ini. Bahkan dia menjadikan hukum utama dan terutama, dan hukum yang kedua mengasihi sesama. Nah, maka dari itu, penggenapan yang diberikan oleh Yesus itu jelas penekanan-penekanan pada moralitas dan kesaksian hidup yang bisa dilihat orang. Nah, namun berbagai ketentuan lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan hukum moral itu tidak diberlakukan lagi dengan cara yang sama seperti dalam kitab Taurat. Perlu diingat Bapak Ibu ini, ya. Jadi, ya, ini perlu diingat, berbagai ketentuan lain yang tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung berhubungan dengan hukum moral itu tidak diberlakukan lagi dengan cara yang sama seperti dalam hukum Taurat atau dalam kitab Taurat, termasuk imamat 11 tadi. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan antara perkataan Yesus dengan peraturan dan larangan dalam kitab Taurat, sebab Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Tetapi yang digenapi adalah terkait moral di sini. Bukan lagi soal, oh nanti kalau kamu makan ini kamu masuk neraka, oh kalau kamu makan ini nanti haram. Yesus tidak lagi berbicara soal itu terlalu, ya bukan saya menjelekkan ya, itu terlalu landasannya rendah sekali. Yesus lebih tinggi, tingkatan ajaran Yesus itu lebih tinggi daripada sekedar itu. Yesus lebih kepada moralitas orang. Bukan makanan yang dimakan, bukan minuman yang diminum. Ya tentu saja, bukan saya mengajak Bapak Ibu minum tua ya, terlalu banyak nanti mabuk ya. Tapi maksudnya di sini minum dalam arti makanan, minuman dalam keseharian kita. Bukan minum tua atau ciu atau apa. Ah, itu beda. Bukan itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu terlalu rendah pemahaman kalau hanya sekedar kamu dilarang makan ini, kamu dilarang makan ini. Sebenarnya kata-kata yang ada jangan, dilarang, itu sebenarnya masih taraf rendah pelarangan seperti ini. Contohnya, dilarang membuang sampah di sini. Kata-kata yang mempunyai kata-kata negatif itu sebenarnya orang justru cenderung melakukan. Jangan. Tapi coba pakai bahasa yang berbeda. Buanglah sampah pada tempatnya. Akan berbeda. Seperti ajaran Yesus dalam Matius 5. Dalam hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memarahi saudaranya, ia telah membunuh. Nah, ini mencakup seluruhnya. Karena kalau marah itu bisa kita keluar fitnah, kita bisa keluar kata-kata kasar, itu sudah membunuh karakter orang. Itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, jadi kembali lagi bahwa Yesus itu mengatakan bahwa bukan yang masuk dalam tubuh kita yang menajiskan kita, tetapi yang keluar, yaitu kata-kata kasar, pikiran jelek, perkataan yang menyakiti orang, itu yang membuat kita najis atau haram. Jadi bagi Yesus tidak ada makanan yang haram. Yang haram dan menajiskan adalah apa yang keluar dari hati. Sebab dari sana lahir rasa iri, dengki, benci, amarah, dendam, dan sebagainya. Kalau bagi Yesus makanan-makanan yang kita makan jatuhnya di jamban. Tidak ada artinya setelah itu. Sudah hanya sebatas lewat di mulut, sampai di leher kita rasakannya, setelah itu besok-besok sudah tidak ada. Sudah kita setor saham di toilet. Setelah itu selesai. Tidak terkait soal moralitas di situ. Ya. Jadi Yesus menekankan moralitas, itu yang haram kita ucapkan, yaitu rasa iri, dengki, benci, amarah, dendam, itu haram kalau kita melakukan itu. Nah, lebih tinggi kan
pemahamannya daripada sekedar makanan. Nah, memang ya sebelumnya kitab suci Perjanjian Lama menyebutkan deretan-deretan ini. Nah, jadi juga kita bisa membaca dalam kisah yang ditulis atau yang dari kitab suci, dari surat Rasul Paulus yang ditulis untuk umat di Roma, bab 14 ayat 14 sampai 17. Ini secara lugas menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu ya. Nih, dikatakan begini. Saya agak miringkan sedikit supaya kelihatan yang saya baca yang mana ya. Nah, selain tadi yang disampaikan Yesus, juga diulang kembali oleh Rasul Paulus. Oke, kita baca ya. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup menurut tuntunan kasih. Ya. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk kita. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab apa? Nah, dengarkan ini bagi gereja Advent. Ya. Dengarkan ini, sebab kerajaan Allah, ya. Oke, sebab kerajaan Allah, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jelas, dalam kekristenan, bukan melulu soal makanan ini haram, itu haram. Bukan soal itu. Karena kerajaan Allah itu tidak berbicara soal makanan nanti di sana, atau soal minuman. Tidak berbicara itu nanti kalau kita sudah sampai di sana. Tapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, jadi kita bisa melihat di situ. Nah, juga dalam kisah para rasul, kita melihat kisah Rasul Petrus yang bermimpi, ya. Kisah 10 ayat 10 sampai 16. Beliau ini bermimpi diturunkan kain dari langit, dan di dalamnya ada makanan-makanan yang dalam pandangan Yahudi itu adalah makanan yang haram. Nah, lalu malaikat yang menampakkan kain itu mengatakan kepada Petrus, makanlah. Nah, meskipun tafsiran ini nanti ada yang literal, ada yang alegoris, tetapi saya mau menyampaikan bukan literal. Literalnya di sini kan kalau kita lihat bahwa Rasul Petrus diajak supaya menyebarkan firman Tuhan juga kepada orang-orang goyim atau orang-orang di luar Yahudi. Tetapi kita bisa melihat tafsiran yang lain dari kisah ini. Nah, di dalam penampakan itu ada berbagai jenis hewan berkaki 4 dan binatang menjalar. Lalu kedengaranlah suara, ya, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, pengajaran-pengajaran Yesus, para rasul, Rasul Paulus, Rasul Petrus, mendasari sikap gereja Katolik tentang makanan. Ya, gereja Katolik mengajarkan, pertama, bukan soal apa yang masuk yang menajiskan kita, sehingga makanan apapun asalkan dari segi kesehatan layak dimakan dapat kita makan, termasuk di dalamnya daging babi. Kedua, namun jika dengan memakan daging babi itu kita menjadi batu sandungan bagi orang lain,
Terutama bila sedang makan di hadapan orang-orang yang mengharamkan babi, maka sebaiknya kita tidak makan daging babi. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Kalau misalnya di tempat kita itu, di depan kita banyak orang yang tidak makan daging babi, misalnya sedang duduk, lalu kita makan di situ, ya bisa saja sih kalau orang-orang yang dewasa pasti tidak akan mempermasalahkan itu. Tetapi di sini siapa tahu itu menjadi batu sandungan untuk orang di sekitar gitu maksudnya. Jadi namun jika dengan memakan daging babi itu kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma mengatakan, ya kalau itu menjadi batu sandungan, ya sebaiknya jangan makan. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, sumber dari apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, berasal dari jalapres.com dan juga saya mengutip majalah Hidup, di mana ada tulisan dari Romo Albertus Purnomo, OFM. Dan terima kasih Romo, beliau adalah dosen saya dulu mengajarkan tentang kitab suci. Oke, nah sekarang saya sudah jelaskan begitu banyak dan saya akan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu masuk ke dalam, ya, untuk kita mungkin ada yang mencoba memberi pendapat, misalnya terkait dengan yang mengatakan babi itu jorok, babi itu makanannya jorok atau apa. Mungkin ada yang berpengalaman menjadi bekerja di peternakan babi atau berternak untuk diri sendiri, ya. Oke, saya bagikan linknya kepada Bapak Ibu di sini ya. Oke, silakan Bapak Ibu bergabung kalau ada yang mau bergabung. Saya tidak mau menunggu lama Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang bergabung, saya akan menutup live streamingnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bergabung untuk kita diskusi, kita akan berdiskusi atau ada tambahan yang mau disampaikan. Saya persilahkan, linknya sudah ada di bawah sini, silakan diklik untuk masuk ke dalam. Oke, saya melihat dulu ya chat-chat dari teman-teman. Sambil saya tunggu ada yang masuk. Oke. Ya, ini juga tadi Advent juga yang menjadi bahan saya, Pak. Jadi saya ada di grup perdebatan, jadi saya ambil aja mereka membuat status. Oke. Oke, benar itu Pak ya. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau ikut. Ya. Oke. Oke. Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan Pak PTT, ini berlaku untuk semua ya, meskipun secara khusus kepada Advent ya. Ini secara khusus kepada gereja Advent yang selalu membuat statement-statement yang menurut saya selalu menyudutkan. Oke. Oh iya, ini tadi ya, kulit padi halus untuk pakan ternak babi biasanya dedak ya. Oke, saya tadi tidak tahu ya namanya ya, maksudnya ya. Saya tahu dalam bahasa saya sendiri, tapi saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia. Oke, maklum ya. Kita hanya tahu bahasa ibu kita dan bahasa Indonesia, kadang-kadang juga jarang kita bisa terjemahkan bahasa daerah kita itu ke bahasa Indonesia. Ada yang sulit diterjemahkan. Oke ya. Jadi katul dalam bahasa Jawa kata Pak PTT Sinaga. Betul. Jadi makanan babi itu tidak pernah dia makan kotorannya. Itu omong kosong itu. Termasuk yang disampaikan oleh Rabi Yahudi yang satu tadi saya tunjukkan. Itu mereka ini membuat karangan-karangan bebas. Ya, saya mantan peternak babi, jadi paham betul akan kehidupan perbabian, termasuk soal kawin mengawinkannya. Waduh, ini ngeri kali nih Pak PTT Sinaga ini ya. Kalau soal kawin mengawinkan babi, saya perlu belajar kepada Pak PTT Sinaga ini. Oke, jadi yang sudah pernah beternak pasti tahu. Betul, baik di imamat maupun di bagian lain, dalam Alkitab tidak ada alasan yang spesifik.